meninggal biar tahu. Apalagi harus kita yakini hari ini, sebenarnya udah yakin, cuman belum tertanam keyakinan yang sangat 100%. Ternyata pakaian masa depan kita cuma 3 helai kain kafan. Ibu-ibu paling banyak 5 helai, benar? Boleh pakai sutra? Enggak. Cuman kain tetoran per meter 10.000. Karena udah paling murah, malu kita minta diskon. Padahal kalau minta diskon dikasih loh. Coba beli 1 bal, kan dapat diskon lagi kan? Nah, apalagi kendaraan kita Bapak? Keranda. Coba semua karyawan-karyawati Departemen Perhubungan meyakini tentang filosofi hidup. Apa masih mikir? Masih iri dengki pada temannya dapat proyek basah, iri hingga main pukul biar kena santet, datang ke orang yang cepat mati dan saya dapat. Saya yakin nggak akan. Bahkan naudzubillah min dzalik, saya sampaikan di sini dalam hadis riwayat Abu Daud, saya juga ngeri karena saya juga ada usaha. Kenapa saya usaha? Jangan sampai jual ayat Allah dengan lewat usaha kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika ditanya siapa duluan masuk surga, orang miskin yang pandai bersabar atau orang kaya yang pandai bersyukur? Jawabannya apa Pak Ibu? Orang miskin yang pandai bersabar, benar? Benar? Wah hebat, berarti pada miskin semua nih. Karena kalau jawaban jamaah yang kaya-kaya, orang kaya pandai bersyukur kan? Kita lihat apa jawaban Rasulullah SAW. Ternyata orang miskin yang pandai bersabar duluan masuk surga dibanding orang kaya yang pandai bersyukur. Orang kaya pandai bersyukur aja waiting list. Gimana kalau orang kaya menghalalkan segala cara? Gimana kalau orang kaya as-sholatu khairun minan naum semakin tarik selimut? Gimana orang kaya pulang haji baru pesawatnya ninggalin Jeddah airport, begitu kita bangunkan sholat subuh, aduh Ustaz capek, nanti aja di tanah air sholat subuhnya. Astagfirullah. Coba bayangkan, apa kata Rasulullah SAW? Ternyata orang miskin yang pada bersabar duluan masuk surga. Berapa lama orang kaya di waiting list? Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, 500 tahun yang akan datang. Berapa 500 tahun itu dalam kehidupan dunia? Allah terangkan sehari di akhirat ka alfi sana. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Bahkan dalam ayat yang disebutkan khamsina alfi sana. Sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun kita hidup di muka bumi. 500 tahun Bapak. Makanya wajar Allah beri gambaran penyesalan seorang hamba dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, seandainya Engkau beri kesempatan aku hidup sedikit saja. Dulu waktu masih bekerja di Departemen Perhubungan, niatnya aku taat pada Allah, jaga sholat 5 waktu kalau pensiun. Begitu udah pensiun, lain lagi alasannya encok, rematik, duduk lama-lama ambil. Ya, kalau ibu-ibu alasannya apa? Aduh Ustaz, udah susah ikut pengajian. Kenapa? Ada profesi baru MC. Apa MC? Ngomong cucu. Terus kapan ke masjidnya? Kapan ikut pengajian coba? Apa ungkapan Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib, habis waktunya. Ngobrol sudah habis. Belum. Kok saya pada satu-satu. Jangan sampai saya tinggal sendiri. Ya. Apa kata Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menunda umurku, beri aku kesempatan ya Allah, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Setiap celeng yang lewat bukan hanya senyum, walaupun kata Ustaz senyum sedekah. Jadi senyum aja setiap lewat. Masukin kagak? Katanya sedekah senyum. Enggak begitu hakikatnya. Senyum iya, masukin juga iya, biar double. Kan gitu kan, fastabiqul khairat wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh ya Allah. Apa jawaban Allah? Hei hambaku, kalau ajal sudah datang. Saya baru dapat SMS, kenapa di telepon dari tadi bunyi, saya angkat karena lagi tausiah. Ada sahabat saya baru meninggal mendadak, baru kemarin, lagi ambil S3 juga. Artinya umur adalah domainnya Allah. Apa jawaban Allah ketika kita minta amnesti, abolisi di hadapan Allah? Mau nangis darah pun nggak diterima. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Hei hamba-hambaku, kalau ajal sudah aku tetapkan, tidak mungkin aku mundurkan, aku majukan. Engkau sogok berapapun harta jabatanmu, nggak aku terima karena aku maha kaya. Malaikat pun nggak perlu hartamu, karena di langitnya malaikat nggak ada Carrefour. Malaikat mungkar nakir pun nggak ada Alfamart. Ngapain harta kita?
Tapi orang Indonesia muncium Hajar Aswad aja nyogok. Nah, pada senyum, jangan-jangan nyogok ya. Nyium Hajar Aswad, transaksi di depan multazam. Astagfirullahaladzim. Kita ingatkan, ada aja jawabannya. Aduh haji, muncium nanti kalau ditanya bisa cium. Multazam tempat diijabah doa benar. Bahkan Ka'bah itu kalau ditarik lurus arasnya Allah benar. Walaupun Allah tidak di arasnya, Allah Maha tahu mau melihat kita dimanapun kita berada. Bahkan Raqib Atid mengingatkan Allah dalam surat Qaf. Coba lihat nanti surat Qaf, surat 50 ayat 17-18. Ternyata malaikat Raqib Atid nggak bisa kita bohongi. Jadi jangankan Allah, Raqib Atid aja nggak bisa dibohongi malaikat. Cincai aku, saya ini terima amplop, yang ngasihnya ikhlas. Tapi kalau saya nggak punya jabatan Departemen Perhubungan, nggak ada yang ngasih. Saya ingatkan, mohon maaf, saya sampaikan. Nanti mungkin nggak diundang lagi, keras kan Ustaz ini ya. Abu Hurairah ketika diangkat menjadi gubernur di Syam oleh Rasulullah SAW, tugas Abu Hurairah adalah ngumpulin zakat penduduk Syam. Selesai masa jabatan, diaudit oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Rasul, Abu Hurairah lolos fit and proper test. Kami jelaskan fit and proper test. Kata Rasul, lah, kaget. Kenapa Rasul bilang enggak? Padahal aku udah audit lengkap, Abu Hurairah lolos fit and proper testku. Apa kata Rasul? Hai Abu Hurairah, apa di tanganmu? Ya Rasulullah, ini hadiah dari penduduk Syam. Karena aku mengakhiri masa jabatan, aku dapat parcel, dapat ucapan terima kasih, dapat apa namanya, gratifikasi iPod. Ya, nah, lagi iPod ini ya. Ya kan? Udah. Begitu Abu Hurairah menjawab, merah pada muka Rasulullah SAW. Ini saya baca dari riwayat Bukhari juga. Apa kata Rasul? Ya Abu Hurairah, lebih baik engkau tinggal di rumah ibumu. Apakah ada orang yang memberi hadiah kepadamu? Paham maksudnya Bapak Ibu? Kalau Abu Hurairah nggak punya jabatan, ada orang yang ngasih parcel nggak? Tanya nggak mantan pejabat Departemen Perhubungan. Kalau udah nggak menjabat, ada yang kirim parcel nggak? Kata beliau, jangankan parcel Ustaz, nyamuk udah nggak hinggap. Kasihan deh lu. Ya, kenapa saya bilang kasihan? Dalam surat Al-Kahfi, saya juga kaget ketemu ayat. Saya renungkan. Tingkat kita ketawa haha, tingkat kita bercanda dalam satu pengajian, semua tercatat Raqib Atid. Apa dalam surat Al-Kahfi ayat 49? Ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya celaka aku Tuhan, ya Allah celaka aku, kitab apa ini, video apa ini, tidak pernah terlewatkan yang kecil maupun yang besar, tercatat semua di sini. Sehingga seorang Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan mazhab Hambali, tadinya beliau selama beliau sakit keras ada keluhan, seperti kita manusia. Tapi begitu seorang muridnya membaca surat Qaf tadi ayat 17-18, dibaca lagi surat tadi Al-Isra ayat 13, 14, 15, dibaca lagi surah Al-Kahfi tadi surah 18 ayat berapa tadi? Ayat 49. Imam Ahmad kata muridnya berhenti mengenang. Ketika ditanya, wahai Imam, wahai Syekh, kenapa engkau tiba-tiba berhenti setelah mendengar ayat-ayat kami baca? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Aku takut keluhanku dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kalau kita sebentar-bentar ngeluh atau banyak istighfar, hujan turun ngeluh ibu-ibu, kapan baju kering? Dikasih panas ngeluh, panas banget ya. Jadi selalu mengeluh gitu. Dan itu sudah menjadi stigma negatif Allah. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 70 disebutkan, ayat 16 disebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan selalu berkeluh kesah. Karena itu menjadi stigma kita. Banyak sekali stigma negatif kita di hadapan Allah dalam Al-Quran. Innal insana zalumun kafar. Manusia yang sangat zalim, tidak pandai bersyukur, berterima kasih. Kita kembali di akhir penutupan tausiah saya karena waktu. Lihat surah Al-Mu'minun kembali ayat 99. Ketika seorang hamba menyesalnya begini Bapak, qala rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu,
Aku kalau Engkau memberi kesempatan, ya Allah, sedikit saja umurku, aku akan sholat berjamaah 5 waktu, apalagi sholat subuh. Karena keajaiban sholat subuh begitu besar dalam kehidupanku. Dan saya mengajak Bapak ini, saya tidak ada kaitan dengan teman-teman pejuang subuh dalam artian saya sebagai juru bicara mereka. Saya membaca buku yang mereka kasih, jujur saya menangis. Ini buku bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Karena setahun yang lalu saya dengan izin Allah diundang ke Masjidil Aqsa. Pejuang Hamas di sana mengatakan, kami merekrut para pejuang bukan perlu mereka badan besar, pandai memegang senjata, bukan itu ukuran. Tapi ukurannya adalah mereka mampu nggak sholat 5 waktu berjamaah, khususnya sholat subuh. Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, kita akan bisa mengalahkan Raja Richard dan Perang Salib kalau pasukan mampu sholat subuh secara berjamaah. Kenapa? Karena seorang rahib Yahudi berani mengatakan dalam sebuah buku mereka, kami orang Yahudi tidak pernah takut dan gentar kepada umat Islam dimanapun mereka berada, selama umat Islam tidak sholat subuh sebanyak dan seramai seperti mereka sholat Jumat. Jadi ukurannya kebangkitan Islam. Bahkan saya berani memberi garansi menuju Indonesia Emas 2045, benar? 2045, karena sejarah mengatakan 100 tahun fase. Akan Indonesia menjadi generasi emas kalau sholat berjamaah diawali subuhnya selalu di masjid. Apalagi mampu 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Saya siap audiensi dengan eselon 1 di sini, saya juga ngajar di Manggala. Itu ukurannya. Mampu karyawan-karyawati di sini 40 hari tidak ketinggalan 5 waktu takbiratul ihram, saya yakin dikasih jabatan, dia tidak korup. Dia tidak terjadi distorsi. Karena selalu dalam sujudnya ketika dia sholat sudah ada sebuah perjanjian, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi 40 hari. Kalau ketinggalan sekali, ulang lagi. Itu syarat mutlak fit and proper test untuk jadi eselon. Kalau itu menjadi sebuah SOP di departemen ini, saya yakin departemen perhubungan menjadi ikon nanti di tengah departemen yang lain. Nggak percaya, buktikan. Kan gitu caranya. Nggak percaya, lakukan, do it. Jangan terlalu banyak pikir. Kalau dipikir nggak jadi-jadi. Do it. Ya, learning by doing. Ada istilahnya, kita belajar, kita mentraining diri kita, mensugesti diri kita dengan cara melakukan. Insya Allah. Apa kata Allah? Fima taraktu, hamba ini memohon kepadaku, ya Allah, kalau Engkau beri aku umur, aku akan menjadi hamba-Mu yang soleh. Apa jawaban kamu? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Apa kata Allah? Tidak, hambaku, ucapanmu hanya alibi semata. Ini hanya dalih. Apa buktinya? Ketika engkau belum haji, engkau niat, aku pulang haji. Kalau pulang haji jaga sholat 5 waktu sepanjang hidup. Baru pesawat tinggalin Jeddah Airport, udah tinggalin sholat subuh. Datang ke tanah air, banyak jamaah haji semangat menjaga sholat berjamaah cuma berapa hari? 40 hari. Alasannya apa? Malaikat Masjidil Haram masih nempel. Masih yakin. Kan ada sebuah keyakinan itu ya, 40 hari semangat ke masjid. Lewat 40 hari, pecinya taruh dulu sebentar. Pelan-pelan, peci ditaruh, lama-lama sarung ditaruh, lama sarungnya terangkat beneran. Ya, na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah? Allah yang Maha Tahu mengatakan, hei hambaku, kau bokis, dusta, liar, kadzab. Ini hanya dalih. Apa buktinya? Sebelum pensiun kau bilang aku akan menjaga sholat 5 waktu di masjid. Kalau pensiun, begitu pensiun dalihnya lain lagi. Jaga cucu lah, encok lah, nah, ya kan, dan sebagainya, katarak lah, banyak kali alasan. Apa kata Allah? Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Kenapa kita tidak mungkin kembali ke dunia? Kata Allah yang memiliki kita, yang menciptakan kita, mematikan kita, tidak mungkin hamba, karena di tengah kalian ada barzakh. Pernah dengar ada orang dimakamkan dan dikebumikan bangkit lagi? Pernah dengar? Itu yang disebut barzakh. Kapan barzakh ini bangkit? Ila yaumin yub'atsun, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua.
Kapan sangkakala kedua? Pertama aja belum tahu kapan, apalagi kedua. Kalau kedua jaraknya dekat. Sudah kiamat baru Israfil tiupkan dengan izin Allah dan perintah Allah sangkakala kedua. Yang perlu kita waspadai, kapan sangkakala pertama? Sangkakala pertama yang paling dekat di tengah kita adalah kematian. Kapan kematian ini datang? Karena banyak kita menunda-nunda taubat dengan alasan masih muda, dengan alasan masih sehat. Saya jawab, buka surah Az-Zumar, kata Allah, jawaban Allah, saya mau menyampaikan, mohon maaf. Buka surat 39 ayat 42. Ternyata mati itu adalah ketika kita tidur. Saya ulangi, mati itu sebenarnya ketika kita tidur. Tidurnya, orang khutbah Jumat banyak yang tidur. Ketika pengajian gini untuk ustadznya semangat, banyak yang tidur nggak? Ketika tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismika amun nggak? Nah, gimana kalau mati nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismika amun? Aduh ustadz, kalau pakai baca Bismillah, Bismika amun itu berarti niatnya mau ikut pengajian, mau tidur, makanya jangan tidur. Itu maksudnya. Apalagi kalau saya khotib di kementerian, sedih saya. Udah datang telat, pakai baju training, cari tempo. Betul apa betul? Oh, betul katanya. Coba bayangkan, sehingga ada anekdot kapan tidur paling nikmat. Ketika khotib naik mimbar, astagfirullah, naudzubillah, nanti menyesal. Qala rabbir ji'un, ya Tuhanku, minta kembali, nggak mungkin. Hanya ini ada dialog, karena saya baru pertama nggak ada dialog. Ada? Nah, silakan. Oh, syukur saya mau sampai buka puasa saya siap. Yang saum buka puasa bersama saya kan? Ada? Silakan. Jadi iklannya sambil tunggu siapa yang nanya, saya mohon infak beli buku ini. Untuk siapa? Pertama untuk diri kita yang mungkin kadang sholat subuh berjamaah, kadang tidak. Untuk siapa lagi? Untuk anak-anak kita yang belum bangun subuh. Untuk siapa lagi? Untuk istri kita yang ketika azan berkumandang bukan langsung ambil wudhu, sibuk di dapur. Nah, lengkap di sini. Ya Bu ya? Nah, berapa harganya panitia? Panitia. Mas Didol? Harganya berapa Mas? 60 ribu ya. Insya Allah nggak rugi Bu dunia akhirat, serius ya. Ya. Kalau saya punya harta saya bagi semua. Nah, tapi orang kaya semua di sini. Kalau orang miskin saya kasih. Serius. Nah, ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ustaz. Mohon maaf mau menanyakan perihal sholat berjamaah tadi. Ketika kita mau sholat berjamaah ke masjid, istri saya bilang sholat di rumah saja Mas, jamaah dengan saya. Itu apa yang harus kita lakukan? Sampaikan ya. Iya. Udah itu aja Mas. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah. Pertama harus saya sampaikan, sholat berjamaah ini dari 4 imam madhab. Kalau kita ingin mengetahui pendapat Imam Malik, 3 imam mengatakan hukum sholat berjamaah wajib. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Arti sunnah muakkadah apa? Sunnah yang mendekati wajib. Ya, jadi jelas. Dari 4 imam, 3 mengatakan wajib, hanya Imam Syafi'i. Saking kasihan kan dia umatnya ya. Itu contoh. Terus yang kedua, sholat berjamaah ini wajib kepada siapa? Sekali lagi pada kaum laki-laki. Bahkan disebutkan seandainya kalian mengetahui betapa besarnya pahala shaf pertama yang sebelah kanan, kalian akan mengundi. Kalau kita enggak lah, silahkan Pak ke depan ya. Tapi kalau jabatan enak aja, gua duluan. Itu kalau dunia nggak mau duluan. Tapi kalau shaf silahkan. Salah besar. Makin paling depan makin banyak pahalanya. Apalagi sebelah kanan. Makanya kata Rasul sampai mengundi, Pak. Jadi kalau udah berebut, udah undian yuk. Nah, begitu. Yang ketiga, untuk para ibu-ibu, shaf yang terbaik untuk kaum wanita adalah paling belakang, sebelah kiri ya. Subhanallah. Saya tapi belum mendapatkan riwayat yang sebelah kiri. Pokoknya paling belakang, jangan ditambah-tambah. Ya, paling belakang. Tapi mana tahu dapat boleh bawa aja kita lihat kesesuaian hadisnya. Tapi paling belakang. Terus kalau istri Pak Arif meminta, Mas,
jangan di masjid sholat dengan saya berjamaah. Jawabnya begini, adinda saya. Kok pakai kotaran lagi? Konser deh. Adikku sayang, biar mas tetap ke masjid, adik jangan dulu sholat. Kalau memang nggak ada anak yang bisa diajak sholat berjamaah, nanti mas akan jadi imam untuk adik. Jadi sholat suami kedua untuk keluarganya disebut sholat sunnah sebagai sodakohnya. Apa dalilnya? Abdurrahman bin Auf pernah terlambat sholat asar gara-gara inspeksi kebun kurma. Karena dulu nggak ada pakai mic, nggak ada timer. Begitu beliau sadar, astagfirullah, aku terlambat di sholat asar, langsung ke Masjid Nawawi, ternyata udah selesai. Oleh Rasulullah SAW diperintahkan, siapa yang ingin bersedekah untuk saudara Umar, Abdurrahman bin Auf. Berarti mereka sahabat yang udah sholat disuruh oleh Rasulullah untuk menemani Abdurrahman bin Auf sholat, sahabat yang sudah sholat asar sebagai sodakoh. Jelas mas? Jadi silahkan. Dan kenapa tetap harus berjamaah? Karena hadisnya umum. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa sholat berjamaah tidak ada kata-kata masjid di sini, di hadis ini ya. Mendapatkan 27 derajat dibanding sholat sendiri. Berarti jamaah dimanapun, ketika bekerja tidak bisa ke masjid karena mungkin jauh sekali, tetap tegakkan berjamaah di ruang kerja. Seorang pengembala dalam hadis Sahih Bukhari sampai Rasulullah mengingatkan, menggambarkan Allah sangat cinta dengan seorang penggembala. Dia azan, dia qomat, dia tegakkan sholat sendiri. Allah sangat cinta dengan perbuatan penggembala tersebut. Artinya kan tidak di masjid orang jadi penggembala, tetap tegakkan sholat ketika waktunya tiba. Adapun kepada istri, usahakan anak-anaknya diajak sholat berjamaah. Ustaz, anak saya masih kecil, ajarkan. Lihat surat Toha, surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hai, ajaklah keluargamu untuk sholat dan sabarlah ketika mengajak. Rasulullah SAW memberi kita sebuah patron. Anak usia 7 tahun ajarkan sholat benar. 10 tahun kagak sholat diapain? 20 tahun kagak sholat diapain? Di cewek kecil banget ditendang. Kalau ayah saya tentara, saya ingat banget. Tadi saya sudah sharing dengan bapak. Itu karena tentara. Kalau kami nggak bangun subuh 2 pilihan. Kok nggak dipukul pakai kesper tentara, disiram pakai air. Yang saya ingat sampai detik ini nggak terlupa, sering sekali ibu saya jemur kasur. Karena dulu kasurnya nggak pakai spring bed kan, yang dari kapuk kapas itu ya. Coba, kayak begitu. Kenapa sampai kami mengatakan kok kejam sekali ayah kami nggak manusiawi seperti anak buah di kesper dengan tentara? Terjawab sekarang dalam hadis Sahih Bukhari. Di antara penghuni neraka adalah pemimpin yang dayus. Siapa pemimpin yang dayus? Seorang kepala rumah tangga membiarkan kemungkaran, kemaksiatan di tengah keluarganya. Anak lakinya dia sholat tapi kan dibangunkan anak lakinya, ini dayus. Punya istri nggak berjilbab, dibiarkan tidak berjilbab, ini dayus, bukan gayus. Ya dayus, ya. Anak wanitanya ketika dikasih uang untuk beli baju lebaran ternyata tidak syar'i, berani nggak gunting-gunting walaupun uang kita. Ini yang ditampakkan. Mohon maaf, semoga Allah mengampuni dosa ayah saya dan ibu. Ibu saya kena tsunami, saya korban tsunami. Saya hijrah ke kota Bogor pasca tsunami. Innalillah, semua ini. Keluarga saya 100 orang hilang. Saya start dari nol. Apa kata orang ketika nol lalat nggak hinggap pernah saya rasakan. Tapi kalau yakin dengan janji Allah surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang mentaati Allah, dekat pada Allah, yakin dia dengan kebesaran Allah, karunia Allah, kekayaan Allah, Allah beri jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Di antara rezeki saya dan ibu, saya bersilaturahim dengan keluarga besar Departemen Perhubungan. Ini karunia bagi saya. Dengan wasilah pejuang subuh. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, akan mungkin benar. Semua karunia Allah. Kita kembali kepada persoalan. Ternyata anak tanggung jawab kita. Kita mengaku haji, kita mengaku soleh soleha. Betapa banyak keluarga muslim kita kaget ketika di restoran ibu bapaknya PJ haji, ibunya
bajunya, jilbabnya sunnah, anaknya weekend banyak. Yang lebih sedih saya, ngikut pengajian ibu-ibu, selesai pengajian ke restoran, ngerokok, cekak cekiki banyak. Na'udzubillah. Ini kata Rasulullah SAW, malam dia sholat, pagi dia korup, pagi dia bermaksiat. Kenapa? Karena sholatnya belum membawa dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Penyebabnya apa? Jamaahnya belang beton. Penyebabnya apa? Subuhnya belum mampu istiqomah 40 hari selalu tepat waktu tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau itu mampu, sekali lagi saya tantang eselon 1 dan di bawah levelnya apa SOP fit and proper test untuk jadi pejabat Departemen Perhubungan, syaratnya 40 hari tidak ketinggalan sholat 5 waktu. Coba bukti. Kena itu barang, kata Bapak Tuhan. Ya kan? Selamat Tuhan. Ya saya pikir itu Mas. Jadi intinya Mas tetap ke masjid. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah istrinya, aja istri ke masjid, nggak masalah. Pacaran di jalan. Indahnya, apalagi subuh. Subhanallah. Malaikat mencatat. Sakinah mawaddah warahmah bukan teori, terasa di dalam hati. Yo, selama tidak ada anak bayi ya. Kalau ada anak bayi, jangan sampai nangis pula lagi orang sholat, kan situ. Ya. Tapi hakikatnya anak, kalau kita buat sholat boleh sampai digendong, pernah diajarkan Rasul. Ketika Hasan Husain kuda-kudaan di punggungnya Rasul perpanjang sujudnya, pernah? Subhanallah. Tinggal bagaimana kita ajar. Maka pendidikan yang terbaik bukan perintah, pendidikan yang terbaik bukan pendidikan Islam yang mahal-mahal, pendidikan yang terbaik adalah contoh, keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba buktikan, anak usia 2 tahun, bapak sering ke masjid aja. Begitu kita tidur, hayya 'alas shalah berkumandang, abi bangun, azan. Buktikan itu. Saya bukan ngomong, berat memang. Itu tanggung jawab kita, karena dayus selalu jadi cermin. Kalau aku tidak mengantarkan keluargaku menuju syariatnya Allah dan Rasulnya, kita bisa menjadi dayus. Tapi memang hidayah milik Allah. Tapi sejauh mana usaha kita mengajak anak keluarga kita untuk taat pada Allah? Allah Maha tahu benar. Sampai bahasa Allah, wastabir 'alaiha sabar. Engkau aja anakmu belum bangun, sabar. Nah, bangun enggak juga, boleh disiram. Itu arti sabar. Arti sabar lagi, nanti zuhur istiqomah, berjamaah lagi. Jangan cuma subuh doang, salah juga. Atau lebih parah, ibu-ibu anaknya masih TPA, ibunya nonton sinetron, itu parah banget itu. Parah. Banyak yang terjadi kan? Anak masih TPA, sekolah Islam, titik ya Ustaz, masih pesantren, tapi orang tua tidak memberi contoh. Saya jawab hari ini, adik kelas saya di Gontor, ada yang jadi pastor sekarang. Seangkatan saya, naudzubillah dengan bayi udah nggak sholat, alumni pondok Gontor yang terkenal katanya. Karena at-taqwa hahuna wa asyara ala sabri. Ketakwaan ini individu Pak, tidak melihat level. Bukan berarti Ustaz hayya ala sholat, belum tentu. Saya di MUI kadang sedih, rapat MUI hayya ala sholat, break rapat. Saya pikir sholat, rupanya habis dengar azan lanjut ke rapat. Astagfirullah. Udah 1:30, makanan sudah disiapkan, keluar hadis Aisyah. Apabila makan sudah disiapkan, maka makan dulu, makan sambil ngobrol. Nanti udah mepet-mepet asal pada pamit, Ustaz saya pamit. Sholat dulu Pak Kiai, nanti di rumah. Na'udzubillah. Apalagi kita cek Senin Kemis saum, apalagi kita cek saum Ayyamul Bid, lebih parah lagi. Saya bukan mengatakan saya orang paling soleh, saya juga berjuang. Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kenapa teman-teman mengaku pejuang subuh? Karena perlunya itu sebuah pengorbanan, perjuangan, keistiqomahan. Nanti insya Allah kalau saya diundang, apa syarat-syarat menuju husnul khotimah? Apa syarat-syarat menuju husnul khotimah? Insya Allah kita isi sama. Saya pikir itu ya. Ayo Bu, kita berjuang. Kalau wanita 21 hari tidak ketinggalan azan subuh udah bangun. Kalau laki-laki 40 hari. Buktikan, rasakan lezatnya dekat Allah, rasakan keajaiban sholat berjamaah 5 waktu tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Kita hitung mulai hari ini, stopwatch mundur, 40 hari kita buktikan. Kalau gagal, ulangi lagi. Jangan Piala Dunia aja hitung mundur. Wah, ini hobi bola udah lengkapnya apa? Ya,
karena udah habis. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini mohon maaf gaya saya meledak-ledak. Mau nggak meledak pada ngantuk ya. Dan saya nggak boleh minum pula. Mudah-mudahan air biru menjadi air yang ternikmat ya. Dan kepada soimin soimat, semoga Allah menerima saumnya, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga babur rayyan yang diperuntukkan pada soimin soimat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fastaghfirul khairat.